Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang dua perkara yang menjerat mantan pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Persidangan lanjutan juga direncanakan berlangsung untuk kasus yang menjerat 5 tersangka lain, termasuk ex-ketua umum FPI Ahmad Sabri Lubis. Selain itu, sidang hari ini juga menggelar kasus terkait tes swab dengan terdakwa Direktur Utama RS UMI Andi Tatat bin M. Azhar Toha. Sebelumnya, sidang dakwaan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur diwarnai sejumlah penolakan lantaran permintaan Rizik yang untuk dihadirkan secara langsung di persidangan ditolak oleh majelis hakim. Kemudian saya tanya dulu kepada terdakwa Habib ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Kristo Suryokusumo dan juru kamera Hengki Haryanto dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kristo, bagaimana jalannya sidang eksepsi terhadap Rizik Syihab? Lalu poin-poin eksepsi apa saja yang disampaikan oleh Rizik Syihab? Ya, baik Cikal dan juga pemirsa, terkait dengan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan terdakwa Rizik Syihab, memang saat ini sedang memasuki masa skor setelah sebelumnya sidang sempat berjalan kurang lebih selama 20 menit, namun sempat terjadi perdebatan begitu dari pihak Rizik Syihab sendiri yang memang menghendaki dari persidangan sebelumnya terkait bahwa persidangan ini harus diselenggarakan secara offline. Namun dan ini juga menurut dari pihak Rizik Syihab sendiri mengatakan bahwa persidangan secara offline ini sendiri nantinya adalah demi memperlancar agenda persidangan ini sendiri. Namun persidangan hingga hari ini memang masih diselenggarakan secara online begitu, di mana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sendiri tidak dihadiri oleh Muhammad Rizik Syihab, dan memang alasan dari pihak pengadilan ataupun dari pihak jaksa sendiri mengadakan persidangan ini secara online adalah salah satunya dengan mempertimbangkan masa pandemi COVID-19 dan juga untuk menghindari munculnya klaster-klaster baru terutama di area Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan oleh karena itu dari pihak pengadilan sendiri mempertimbangkan dan juga sedang memutuskan bahwa untuk persidangan pembacaan eksepsi ini sendiri dilaksanakan secara online. Namun meskipun demikian pihak Muhammad Rizik Syihab sendiri menyatakan keberatan begitu dengan keputusan persidangan akan diadakan secara online dan meminta agar persidangan selanjutnya dapat diselenggarakan dengan secara offline dengan menghadirkan terdakwa di dalam ruang sidang. Dan dari pihak Rizik Syihab sendiri juga sudah memberikan jaminan begitu terkait dengan persidangan offline nantinya akan berjalan secara kondusif, dan juga dari pihak Rizik Syihab sendiri berjanji juga akan mengikuti secara tata peraturan persidangan dan juga akan menghimbau kepada para pendukung ataupun simpatisannya yang memang dalam beberapa kesempatan sempat datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk tidak menghadiri persidangan apabila nantinya diselenggarakan secara offline, dan menghimbau kepada para simpatisannya untuk dapat menyaksikan persidangan tersebut dari rumah. Dan juga jika kita berbicara dengan tentang eksepsi sendiri, memang hari ini acara ataupun agenda persidangannya adalah pembacaan eksepsi dari terdakwa sendiri. Ada sejumlah poin yang akan disampaikan ke dalam pembacaan eksepsi ini, di mana di salah satunya adalah di mana Rizik Syihab didakwa melanggar SKB 6 Menteri tentang pelanggaran FPI, pembubaran dan menggunakan simbol FPI, dan juga ditambah dengan jungto pasal 63 tentang undang-undang kekarantinaan, di mana hal ini menurut dari pihak Rizik Syihab ini sendiri mengatakan bahwa peristiwa tersebut sudah terjadi belakangan, di mana diketahui bahwa ketika Rizik Syihab sudah ditahan oleh pihak kepolisian dan SKB 6 Menteri ini baru dikeluarkan, sehingga dari pihak Rizik Syihab sendiri menilai bahwa tidak ada hubungan antara pelarangan SKB 6 Menteri dan juga undang-undang karantinaan, dan meminta agar tuntutan tersebut dapat dibatalkan secara hukum. Dan berikut adalah keterangan lebih lengkap dari Juju Purwanto selaku kuasa hukum dari Rizik Syihab. Acara hari ini kan pembacaan eksepsi, cuman kita tidak kita bacakan di ruang sidang, kita hanya serahkan kepada hakim karena persidangan online nih. Jadi tetap kita tidak menghadiri sidang, cuman akan tetapi kemarin sudah kita serahkan ke pengadilan begitu. Berkas eksepsinya itu? Iya, berkas eksepsi. Nah, kita cuma monitor apa hari ini dibacakan oleh hakim atau tidak.
Ya kita himbau juga sebaiknya kan masyarakat itu nonton dari rumah aja. Iya, tidak perlu rame-rame datang ya. Karena dia datang ke sini kan karena acara sidang kan juga disupport apapun kan tidak bisa mempengaruhi ya. Begitu. Kondisinya saat ini Rizik Syihab masih meminta untuk sidang secara langsung atau seperti apa sih Bang? Jelas sampai kapanpun ya, sampai kapanpun prinsip kita minta sidangkan secara langsung dalam pemeriksaan terdakwa. Karena prinsip kita itu di Mabes Polri itu bukan pengadilan. Kalaupun mau pengadilan dari jauh, Habib Rizik bisa ditaruh di Pengadilan Selatan, kita sidang di sini. Jadi dia tetap duduk di kursi terdakwa, ada di pengadilan. Cikal. Ya, Kristo, lalu bagaimana kondisi di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Apakah terjadi kerumunan? Kemudian apa ada pengamanan khusus di sana? Ya, terkait dengan pengamanan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur, memang tadi berdasarkan pantauan kami memang sudah dijaga oleh sejumlah personel gabungan dari TNI dan juga Polri, di mana dalam pengamanan untuk persidangan kali ini dari kepolisian juga TNI menerjunkan kurang lebih sekitar 1.788 personil begitu, yang memang 170 diantaranya merupakan personil gabungan dari juga TNI dan Polri. Dan memang berdasarkan pantauan kami juga tadi memang ada sejumlah kumpulan massa, kurang lebih jumlahnya ada puluhan orang yang memang merupakan simpatisan dari Rizik Syihab, di mana mereka sempat berkumpul di sekitar kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk kemudian memberikan dukungannya begitu terhadap persidangan hari ini. Namun dari kepolisian dan juga TNI memang sudah menghimbau kepada masyarakat melalui cara-cara persuasif untuk dapat mengikuti persidangan hari ini secara online begitu, dan memang juga mengingat ini juga masih dalam masa pandemi COVID-19 agar tidak memunculkan klaster-klaster baru terlebih di sekitar area dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan, terkait dengan pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, hari ini saya bersama Pak Dandim 0505 Jakarta Timur melakukan pengamanan sidang virtual dari MRS dan kawan-kawan. Dan tentu dari pagi kita sudah melakukan kegiatan pengamanan, apel pagi dan sebagainya. Sekaligus juga menjelaskan bahwa kegiatan ini didukung oleh 1.788 personil, di mana diantaranya ada 170 personil dari TNI yang melibatkan anggota Kodim dan Batalion Infanteri 202 Mekanis. Sejauh ini tidak ada rekayasa lalu lintas karena situasi masih landai, sehingga kita masih normal arus lalu lintas seperti biasanya. Dan memang Cikal, terkait dengan pengamanan sendiri memang ini juga diaplikasikan pada persidangan sebelumnya, di mana pada persidangan sebelumnya memang sempat ada sedikit kericuhan memang antara pihak pengamanan TNI dan Polri dan juga dengan pendukung ataupun simpatisan dari Rizik Syihab sendiri. Namun memang yang menjadi concern utama dari TNI dan juga Polri adalah dengan mensterilkan area persidangan sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang dapat mengakibatkan penyebaran dari kasus COVID-19 ini sendiri. Kembalikan dari Cikal di studio. Baik, terima kasih Kristo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Kristo Suryokusumo dan juru kamera Hengki Haryanto dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.